Percaya nggak percaya, hukum uang itu ada. Uang akan datang berdasarkan bagaimana kita memperlakukan uang. Kalau kita bisa mengatur uang itu dengan baik, maka uang yang akan kita keluarkan, nanti uang itu akan semakin banyak dan semakin berkembang. Karena uang itu nggak peduli kita siapa, kita mau ngapain. Tapi uang itu benar-benar punya hukumnya tersendiri yang bisa bikin kita terjebak kalau nggak memahami hukum-hukum uang itu sendiri. Oleh karena itu di video kali ini gue mau bahas 10 hukum uang yang dengan harapan setelah lo tahu ini semua, lo jadi bisa lebih ngerti gimana caranya uang kita bekerja dan gimana lo bisa ngatur keuangan yang lo punya. Dan gimana caranya itu dijadiin tools buat bikin lo jadi tambah kaya. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Hukum yang pertama adalah uang itu nggak mengubah hidup kita, tapi menunjukkan sifat asli kita. Nah sebenarnya poin ini tuh gampang banget buat ngegambarin orang-orang yang dulunya miskin itu berperilaku seperti apa, dan setelah kaya berperilaku seperti apa. Contohnya adalah misal nih, ada seorang yang dari dulu dia susah banget buat dapetin duit. Dia hidup pas-pasan sehingga ya gak bisa berbuat apa-apa untuk sekitar. Buat dirinya aja selalu kekurangan, apalagi nyempetin buat memberi orang lain kan. Nah tapi nih setelah dia kaya, dia punya duit, dia itu akhirnya baru bisa ngasih orang-orang sekitar. Dia ngerasain dulunya susah dan setelah dia kaya, dia nggak pengen orang lain juga ngerasain hal yang sama dengan cara dia berbagi ke orang lain. Nah dari sini kita bisa lihat kan sebenarnya uang itu bisa jadi kaca pembesar bahwa dengan uang seseorang itu bisa menunjukkan sifat aslinya. Seperti yang udah gua contohin tadi, seseorang yang jiwa besar tapi kalau di waktu itu ya gak punya duit, ya gimana caranya dia mau melakukan perilaku sesuai dengan isi hatinya. Tapi setelah punya duit baru dia ngeluarin sifat aslinya seperti dia itu sebenarnya berjiwa besar terhadap orang sekitar. Lanjut, hukum yang kedua adalah hukum tentang menghambur-hamburkan uang sebelum kita benar-benar memiliki uang tersebut. Nah, hukum uang di poin ini nunjukin sikap orang-orang di zaman modern sekarang yang sering banget belanja impulsif menggunakan uang-uang yang sebenarnya mereka nggak punya. Seperti kemudahan yang udah kita dapetin sekarang, maraknya aplikasi paylater, aplikasi pinjol, dan aplikasi hutang piutang yang memungkinkan kita mendapatkan uang yang bukan uang kita, sering bikin kita terlena. Coba deh bayangin kalau hidup dari gaji ke gaji hanya buat bayar hutang dan nurutin ego kalian buat beli barang-barang berdasarkan keinginan. Gimana ke depan kita bisa menabung dan investasikan? Mengutip dari kata-kata Robert Kiyosaki, jangan pernah tagihanmu tumbuh lebih cepat dibanding penghasilanmu. Jika kamu lakukan, kamu tidak akan terkena masalah. Nah dari quotes yang meskipun simple dan sederhana tadi, sebenarnya cukup berarti buat kita. Dengan mempunyai gaya hidup sesuai dengan penghasilan, maka kita akan cenderung mempunyai penghasilan yang lebih banyak dibanding pengeluaran. Sehingga dari situlah kita bisa menciptakan kesempatan buat investasi dan bikin passive income lebih cepat dari orang-orang biasanya. Hukum ketiga, jangan mengejar uang tapi jadilah magnet uang. Hukum yang ketiga ini lekat banget sama orang-orang yang mempunyai skill-skill tertentu di bidangnya. Mereka yang punya keahlian lebih di bidang tertentu yang membutuhkan dirinya sebagai pemecah masalah akan sangat berpotensi buat menjadi magnet uang. Contoh, kalau kita bisa memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah bisa memecahkan masalah itu, maka kita akan dibutuhkan orang. Nah, semakin banyak orang itu membutuhkan kita, semakin besar juga potensi penghasilan yang ada pada bidang itu. Dan kita nggak perlu lagi susah-susah buat ngejar uang, karena kita malah yang akan dikejar oleh uang itu sendiri. Dari poin ini yang seharusnya kita mulai lakuin adalah menggali potensi diri yang kita punya. Kayak kita tuh bisanya apa sih, jagonya di bidang apa sih. Habiskan semua waktu kita buat mendalami bidang yang kita minati dan kuasai sampai kita jadi master of one di dalamnya. Emang ngomongin kayak gini tuh nggak gampang. Pasti akan banyak pro kontra di luaran sana yang merasa bahwa mereka belum nemuin nih potensi yang mereka punya. Tapi naif banget kalau kita ngomong kayak gini terus sedangkan kita sama-sama dikasih otak buat mikir gitu. Jadi ngomongin soal ini emang pahit, tapi begitulah cara uang bekerja buat mengejar kita. Hukum yang keempat adalah investasikan waktu sebelum kita investasikan uang.
Poin keempat ini akan relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang yang cenderung masih punya banyak waktu. Nah, mulai sekarang nih, investasikan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin buat ningkatin kualitas value yang kita punya. Entah itu buat bikin bisnis, buat belajar skill baru, belajar sesuatu yang membuat diri kita menjadi orang yang dikejar uang. Nah, kalau kita udah pinter buat ngatur waktu, buat belajar semua hal tentang uang seperti yang lu lakuin buat nyempetin waktu buat nonton video ini sekarang, ke depan nih, ketika kita punya uang, kita jadi siap dan cukup pengetahuan buat melakukan apa aja pada uang yang kita punya. Karena percuma banget punya duit banyak tapi kita nol pengetahuan. Yang ada kita malah cuma ngabisin uang dan jajanin semua uang itu. Makanya dari sini mumpung waktunya masih banyak, kita harus mulai buat ningkatin value yang kita miliki tentang uang maupun tentang beberapa skill yang kita minati dan yang kita ingin kuasai. Sehingga harapannya nih, di masa yang akan datang kita itu gak jadi orang yang nyesek karena udah menyanyiakan kesempatan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Hukum yang kelima adalah semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak kamu menghasilkan. Poin ini tuh sebenarnya sangat-sangat mudah difahami karena nyambung banget sama penjelasan-penjelasan sebelumnya. Which is udah pasti orang-orang yang belajar dan memperdalam sesuatu, terutama tentang uang dan skill yang mereka punya, maka mereka akan semakin banyak mendapatkan atau menghasilkan uang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Nah, dari sini kita jadi sadar bahwa kalau kita mau jadi kaya raya dan banyak uang, otomatis hal yang harus kita lakukan adalah memperbanyak belajar. Gak melulu soal investasi uang, investasi saham dan lain-lainnya. Banyak banget ilmu-ilmu yang tentunya bisa kita pelajari. Misalnya adalah orang-orang yang belajar tentang skill editing, skill menggambar, dan skill-skill lainnya. Dari yang awalnya minat yang mereka sukai, berakhir menjadi suatu value yang ada di dalam diri mereka yang bisa menghasilkan uang. Maka gak heran dari sini kita jadi sadar bahwa aset terbesar di masa depan itu adalah hal-hal yang kita pelajari dari mulai sekarang. Hukum yang keenam, jangan jadi budak uang. Poin yang keenam itu sangat sering terjadi di kehidupan kita. Karena kita nggak bisa buat mengelola uang, akhirnya kita malah jadi diperbudak oleh uang itu sendiri. Di era sekarang, hal-hal kayak gini tuh lumrah terjadi di kehidupan dan bahkan menjadi sesuatu yang ternormalisasi. Gimana enggak kan? Kita pasti akan banyak nemuin orang yang suka banget beli-beli barang branded yang niatnya ya cuma buat dipamerin ke orang-orang. Coba lo pikir-pikir kenapa ini semua bisa terjadi. Salah satunya adalah salah satu fenomena yang udah sering banget gua sebutin, yaitu kemudahan kita bertemu dengan penyedia layanan pinjaman online, kartu kredit, dan hutang piutang lainnya. Bayangin nih, orang yang mengeluarkan uangnya buat beli barang-barang branded cuma karena pengen dilihat orang lain aja, itu udah salah. Ditambah lagi dengan adanya fenomena ini yang bikin orang beli barang brandednya itu udah gak pakai duit mereka sendiri. Mereka halalin segala cara biar dipandang orang meskipun jalannya harus ngutang sekalipun. Gimana? Gila nggak? Makanya dari sini kita harus mulai waspada dan lebih memperhatikan lagi cara kita mengelola uang biar nggak terjebak oleh hal-hal kayak gini. Kata filsuf stoik terkenal yaitu Epictetus pernah bilang bahwa kekayaan adalah bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memiliki sedikit keinginan. Jadi mulai dari sekarang nih kita bisa lebih fokus buat mengerem hal-hal sesuai dengan berdasarkan keinginan doang, supaya kita nggak lagi menjadi budak terhadap uang. Hukum yang ketujuh nih, merayu uang. Jangan biarkan uang yang merayu kita. Hukum yang satu ini banyak banget dimention oleh orang-orang dan guru-guru finansial di dunia. Prinsip yang satu ini mengajarkan kita bahwa jangan gampang tergoda sama daya tarik tentang uang yang sering banget menjerumuskan kita ke dalam keinginan-keinginan sesaat. Selain itu, uang juga mudah banget bikin kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, dibalik dari poin ini sebenarnya esensi yang pengen gue sampaikan adalah buat menjadi kaya atau mempunyai banyak uang, kita harus banget nyobain yang namanya merayu uang. Merayu uang ini dengan cara apa? Seperti yang udah gue jelasin di poin-poin sebelumnya, dengan kita berhasil buat bikin kita itu berharga di mata orang lain dan partner bisnis kita. Kita tuh sebenarnya lagi merayu uang berdatang ke kita. Emas di gunung-gunung, mutiara di lautan, mereka itu dicari untuk akhirnya diperjualbelikan. Kenapa laku? Ya karena berharga.
Nah bayangin nih kalau lo sekarang jadi orang yang punya value, punya skill, dan sesuatu berharga di dalam diri lo tuh nggak perlu susah-susah keluar buat cari uang. Lo tuh malah yang akan dicari gitu sama orang-orang. Sehingga uang tuh dengan sendirinya secara nggak langsung juga bakal datang. Jadi meningkatkan kualitas diri dari sekarang itu emang wajib banget. Apalagi lo semua yang masih anak muda gitu. Waktu lo masih banyak buat ngembangin skill, bisnis, pengalaman, dan lain-lainnya. Hukum yang ke-8 adalah uang itu bisa beranak pinak. Iya, bener banget bahwa selain uang itu nggak perlu dikejar, uang itu ternyata bisa beranak pinak. Orang-orang yang mengerti hukum uang ini nggak heran mereka tahu bahwa kita nggak perlu selalu bergerak, nggak perlu selalu bekerja untuk mendapatkan uang. Namun tentunya untuk sampai di titik ini perlu banyak pengorbanan dan perlu banyak waktu yang harus kita korbankan. Contohnya adalah seseorang pengusaha. Sebelum mereka menjadi bos di dalamnya, sebelum bisnisnya menjadi autopilot karena udah ada yang ngerjain seperti karyawan-karyawannya, mereka emang harus susah-susah dulu sebelum ada di tangga kehidupan itu. Nah, dengan semua pengorbanan yang mereka lakukan, gak heran uang yang mereka keluarkan untuk bisnis sekarang bisa beranak pinak tanpa mereka harus melakukan pekerjaan itu lagi, karena udah ada karyawan atau sebuah sistem yang mengaturnya. Contoh lain yang paling sering kita bahas adalah masalah investasi. Investasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang udah punya tabungan lebih. Dengan tabungan itu, harapannya mereka bisa menganak-pinakkan uangnya dengan memasukkan di berbagai instrumen seperti saham, kripto, aset, dan lain-lainnya. Nah, cara ini juga sama sesuai dengan prinsip bahwa uang itu beranak pinak. Kalau kita bisa ngelakuin hal-hal kayak gini sampai di titik passive income, sudah bisa menutupi biaya kehidupan kita. Kita tuh udah nggak perlu capek lagi mikirin soal uang. Hukum yang ke-9 adalah jangan biarkan uang menganggur. Nah, poin yang kayak gini kita udah sama-sama familiar nih pasti. Kita setuju ya bahwa setiap tahun akan selalu ada inflasi yang akan menggerogoti nilai atau value dari uang tersebut. Jadinya bikin kita meskipun punya uang, kalau dianggurin dan gak diapa-apain, di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu uangnya jadi berkurang nilainya. Dan percuma gitu susah-susah nyimpen uang kalau dianggurin. Nah tentunya nih masalah baru akan muncul. Terus gimana kalau gak disimpan bang, diapain nih? Salah satu hal yang realistis yang bisa kita lakuin adalah mengubah uang itu menjadi sebuah aset. Contohnya adalah membeli bangunan atau tanah. Dari dulu bahkan sampai sekarang nilai dari sebuah properti dari tanah atau bangunan itu selalu naik dan bahkan jarang untuk turun. Opsi ini bisa kita pilih buat mengamankan uang atau tabungan kita. Apalagi nih kalau kita bisa mengubah aset itu buat bisnis. Misal nih kita beli tanah terus dibuat kos-kosan beberapa pintu gitu. Tentunya dengan perhitungan yang udah mateng ya. Dari situ kita bisa dapat sumber income lain dan malah bikin uang kita selain lebih bermanfaat dan gak nganggur, bahkan juga malah jadi beranak pinak gitu. Hukum yang ke-10 adalah belanjakan lebih sedikit daripada yang kita hasilkan. Salah satu hal nih kenapa kita jadi orang yang selalu miskin adalah adanya ketidakmampuan kita untuk mengerem hal-hal kesenangan yang ada pada diri kita, sehingga pada akhirnya membuat jumlah pengeluaran terlalu besar dibanding kemampuan penghasilan kita. Semua hukum tentang yang udah gua sebutin tadi itu nggak akan pernah bisa tercapai kalau kita nggak belajar gimana caranya buat ngerem keinginan-keinginan kita. Kemudahan yang kita dapat di dunia sekarang itu bikin kita lengah, sehingga mudah banget buat kita membelanjakan barang yang sebetulnya nggak dibutuhkan gitu. Makanya mulai saat ini menurut gua buat teman-teman yang mau menerapkan hukum-hukum ini, ada baiknya berkaca sama pengeluaran yang udah terjadi di hidup kita selama beberapa bulan terakhir. Apakah kita udah bisa ngerem? Apakah kita udah bisa hidup jauh lebih ringan, jauh lebih hemat dibanding penghasilan kita? Setelah kita udah bisa mengerem ini semua, baru deh kita mulai terapin hal-hal lain seperti investasi, bisnis, menabung, dan masih banyak lagi. Nah itu tadi adalah 10 hukum tentang uang yang wajib kalian tahu untuk mempertajam pemahaman kita tentang gimana cara uang bekerja. Nah itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.